Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Intan Hasuti dengan NIM C1F021102. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul materi Islam dan Syariah Islam. Latar belakang syariat Islam adalah bagian dari kesadaran sejarah agama Islam di dunia. Syariat Islam berkembang dan terus menjadi panduan hukum di berbagai negara. Bukan hanya Indonesia yang memakai syariat Islam, bahkan negara-negara besar pun ada yang memakai syariat Islam di negaranya. Syariat adalah ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam menerapkan pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal itu selain karena syariat Islam melengkapi hukum di dunia, syariat Islam juga memenuhi persyaratan untuk melindungi manusia atau bisa disebut HAM. Syariat Islam pun tidak hanya meliputi hukum-hukum di dunia, tapi banyak hal di dunia ini seperti ekonomi, pembelajaran, pernikahan, dan lain-lain. Mungkin pada zaman sekarang manusia sangat memerlukan teknologi, contohnya handphone, komputer, laptop, televisi, dan lain-lain. Di era globalisasi banyak sekali teknologi canggih, jadi banyak sekali pekerjaan di zamannya yang membutuhkan waktu dan lumayan lama, tapi sekarang hanya dalam hitungan menit, jam, ataupun hari pekerjaan itu biasa terselesaikan. Makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Jadi, seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama lirais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Akan tetapi, makna Islam itu sendiri secara terminologi tidak bisa dikatakan sekedar tunduk patuh saja. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam khasanah kosakata dasar Islam atau Basic Vocabulary of Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Dasar-dasar ajaran Islam ada 3, yaitu akhlak, syariah, dan akidah. Yang pertama ada akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi akidah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua ada syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti
jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui dari sisi terminologi syariah, bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah. Di dunia, semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain-lain sebagainya adalah ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga ada akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak itu adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologi, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan yang tidak menghajatkan pikiran. Inilah mendapatkan yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawah. Hukum Islam. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang ditumbuh dan dikembangkan dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata dua, yaitu Islam, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya, juga mendakwahkannya kepada semua manusia, serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata hukum dan Islam itu munculnya istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran. Maqasidus syariah ada 5: memelihara harta, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara agama. Secara filosofi, keseluruhan kegiatan sesuai dengan maqasidus syariah. Yang harus dihindari juga ada 5, yaitu horor, maisir, riba, riswah, dan zulmun. Kesimpulan, Islam secara khusus adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia ini. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membimbing manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Islam mengajak manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Islam mengajak manusia untuk taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tidak menyekutukan dengan apapun dan meninggalkan semua larangannya. Islam sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Istilah hukum Islam berasal dari 2 kata dasar, yaitu hukum dan Islam.
Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.